Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan. Amin. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ada di slide ini kita akan membahas mengenai pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Ya, buku fiksi memiliki pengertian buku yang berisi bukan berdasarkan peristiwa yang telah terjadi, melainkan merupakan imajinasi dari pengarang. Lalu, pengertian dari buku non-fiksi merupakan buku yang berisi cerita yang benar-benar terjadi atau yang sudah berlangsung atau berisi mengenai ilmu pengetahuan. Nah, pada halaman selanjutnya terdapat unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang pertama, unsur-unsur buku fiksi memiliki tema, terus lalu ada tokoh dan penokohan, kemudian ada alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Dan unsur-unsur dari buku non-fiksi, yang pertama bersifat faktual atau sesuai dengan fakta, yang kedua memiliki data-data ilmiah, memiliki data-data atau sumber ini ya yang ada sumbernya, sumber ilmiah. Selanjutnya ada kronologisnya jelas. Nah, urutan peristiwanya harus jelas ya dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan terakhir harus ada narasumber. Nah, jadi tentunya dalam buku non fiksi harus terdapat narasumber ya teman-teman semua. Ya, di sini pada slide ini, pada halaman ini kita akan melihat contoh komentar dari buku fiksi. Nah, saya mengambil contoh komentar dari pertanggungjawaban Dewan Juri Sayembara Novel DKJ tahun 2018 untuk novel Orang-Orang Otimu karya Felix Kanesi. Nah, isi komentarnya sebuah contoh fiksi etnografis yang digarap dengan baik. Nah, kita dapat lihat ya teman-teman, sepertinya dalam buku Orang-Orang Otimu ini memiliki paduan atau keselarasan yang baik antar kalimatnya. Nah, pada halaman ini terdapat contoh komentar buku non-fiksi. Saya mengambil contoh komentar dari Neil Rubinstein yang merupakan rektor Harvard University. Isinya ini untuk buku 9 Elemen Jurnalisme karya Bill Kovac dan Tom Rosenthal. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya tuh. Di situ ada isi komentarnya. Nah, saya akan coba bacakan. Buku hebat yang secara luar biasa menggambarkan problem, mengartikulasi nilai, memaparkan resiko, dan menawarkan cara yang bisa dipahami dan dipraktikkan untuk menanggapi kesulitan yang dialami jurnalisme saat ini. Elemen jurnalisme layak menjadi bacaan wajib setiap institusi dan siapapun yang terlibat dalam jurnalisme. Nah, bagus sekali ya teman-teman komentarnya, berarti isi bukunya juga bagus. Beralih ke halaman selanjutnya. Nah, pada halaman ini kita membahas akan dari sinopsis ya. Seperti kita ketahui ya teman-teman bahwa di setiap buku, baik buku fiksi ataupun buku non fiksi, maaf teman-teman, buku fiksi memiliki sinopsisnya ya. Nah,
Apa sih pengertian dari sinopsis ini? Ya, teman-teman bisa melihatnya di di slide ini. Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu teks. Nah, berarti kalau kata-kata kalimatnya dituliskan ringkasan, ya teman-teman, ringkasan ya, ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu teks. Berarti dia ini membahas garis besarnya saja ya, bukan menyeluruh sinopsis itu. Oke, baik teman-teman. Nah, ya pada halaman ini terdapat langkah-langkah menulis sinopsis. Teman-teman bisa melihat di halaman yang telah tersedia di salin D ini terdapat ada dua ini ya, ada dua kolom, ada dua gambar. Yang pertama ada melakukan survei dan mengajukan pertanyaan. Memang kita dalam menulis sinopsis pasti harus melakukan survei. Jadi apabila kita ingin membuat suatu tulisan dan kita bukukan, pastinya kita harus melakukan survei terlebih dahulu, teman-teman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk dapat menulis kalimat dari paragraf antar paragraf dengan baik dan juga terstruktur seperti tadi yang sudah kita bahas di halaman-halaman sebelumnya, di mana bahas mengenai unsur-unsur untuk menulis buku fiksi dan non fiksi ya. Nah, yang kedua ini ada mengajukan pertanyaan. Tentu saja setelah kita melakukan survei, teman-teman pasti memiliki pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bisa teman-teman ajukan ke redaksi, atau teman-teman dapat menulis di suatu buku halaman dan teman-teman bisa tanyakan nantinya. Selanjutnya, nah di sini saya membuat contoh sinopsis novel dan saya mengambil contoh dari buku atau novel Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata. Ya, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan nama Andrea Hirata. Harusnya teman-teman mengetahui beliau sangat gigih dalam menuliskan karangan-karangan atau buku novel yang sangat luar biasa bagus. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, walaupun teman-teman di sini tulisannya kecil, namun teman-teman bisa membacanya melalui, atau teman-teman sudah ada yang punya bukunya, bisa pasti teman-teman mengetahui atau melihat di internet melalui sumber internet atau yang lainnya ya. Baiklah. Oke, pada halaman ini terlihat ada 3 gambar ya. Yang pertama tulisan membaca, yang kedua mengulang kembali, dan yang terakhir memberikan tanggapan atau review. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang efisien ya menurut saya teman-teman untuk dapat menulis suatu tulisan ke dalam buku atau kita membuat karangan dengan baik. Tentu saja ya teman-teman semua harus dapat membaca terlebih dahulu sebelum teman-teman kira mengulang kembali dari hasil bacaan yang telah teman-teman dapat. Dan teman-teman tentu saja dapat memberikan tanggapan setelah melakukan langkah membaca kemudian mengulang kembali. Ya, baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jabarkan atau saya jelaskan di pertemuan hari ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat teman-teman pahami dan juga dapat teman-teman pelajari dengan baik dalam kehidupan sehari teman-teman semua. Dan saya juga berpesan pada teman-teman semua untuk tetap semangat dan
Jangan lupa untuk terus belajar, karena belajar merupakan kegiatan yang senantiasa harus kita lakukan di setiap hari dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, teman-teman, terima kasih atas karena sudah memperhatikan atau menyimak dengan baik. Semoga kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di lain kesempatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau salah dalam penyebutan. Dan sampai jumpa kembali.